Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Aprilian Putra, NIM 1058111013718, kelas Sipil 6A, Program Studi Teknik Sipil Pengairan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan-bangunan irigasi, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Irigasi. Langsung saja kita melangkah ke bangunan irigasi. Keberadaan bangunan irigasi diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Beberapa jenis bangunan irigasi yang sering kita jumpai dalam praktek irigasi antara lain bangunan utama, bangunan pembawa, bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan pengatur muka air, bangunan pembuang atau bangunan penguras, serta bangunan pelengkap. Bangunan utama. Bangunan utama dimaksudkan sebagai penyadap dari suatu sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi yang dilayani. Berdasarkan sumber airnya, bangunan utama diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok. Yang pertama, bendung, pengambilan bebas, pengambilan air dari waduk, serta stasiun pompa. Yang pertama, bendung. Bendung adalah bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat dengan maksud untuk meninggikan elevasi muka air. Apabila muka air bendung mencapai elevasi tertentu yang dibutuhkan, maka air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke tempat-tempat yang memerlukannya. Pada bangunan bendung biasanya dilengkapi dengan bangunan pengelak, bangunan peredam energi, bangunan pengambilan, bangunan pembilas, kantong lumpur, dan tanggul banjir. Pengambilan bebas. Pengambilan bebas merupakan bangunan yang dibuat di tepi sungai menyadap air sungai untuk dialirkan ke daerah irigasi yang akan dilayani. Perbedaan dengan bangunan bendung adalah pada bangunan pengambilan bebas tidak dilakukan pengaturan tinggi muka air di sungai. Untuk dapat mengalirkan air secara gravitasi, muka air di sungai harus lebih tinggi dari daerah irigasi yang dilayani. Pengambilan dari waduk. Salah satu fungsi waduk adalah menampung air pada saat terjadi kelebihan air dan mengalirkannya pada saat diperlukan. Dilihat dari kegunaannya, waduk dapat bersifat ekaguna dan multiguna. Pada umumnya waduk dibangun memiliki banyak kegunaan seperti untuk irigasi, pembangkitan listrik, peredam banjir, pariwisata, dan perikanan. Apabila salah satu kegunaan waduk untuk irigasi, maka pada bangunan outlet dilengkapi dengan bangunan sadap untuk irigasi. Alokasi pemberian air sebagai fungsi luas daerah irigasi yang dilayani serta karakteristik waduk. Stasiun pompa. Bangunan pengambilan air dengan pompa menjadi pilihan apabila upaya-upaya penyadapan air secara gravitasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Salah satu karakteristik pengambilan irigasi dengan pompa adalah investasi awal yang tidak begitu besar, namun biaya operasi dan eksploitasi yang sangat besar. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke bangunan pembawa. Bangunan pembawa mempunyai fungsi membawa atau mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Bangunan pembawa meliputi saluran primer, saluran sekunder, tersier, dan kuarter. Termasuk dalam bangunan pembawa adalah talang, gorong-gorong, sipon, tedunan, dan got miring. Saluran primer biasanya dinamakan sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani. Sedangkan saluran sekunder sering dinamakan sesuai dengan nama desa yang terletak pada petak sekunder tersebut. Saluran primer. Saluran primer membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagian yang terakhir.
Saluran sekunder membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir. Saluran tersier. Saluran tersier membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran sekunder menuju petak-petak kuarter yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan box tersier terakhir. Saluran kuarter. Saluran kuarter membawa air dari bangunan yang menyadap dari box tersier menuju petak-petak sawah yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan box kuarter terakhir. Bangunan pengatur dan pengukur. Agar pemberian air irigasi sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakukan pengaturan dan pengukuran aliran di bangunan sadap atau awal saluran primer, cabang saluran jaringan primer serta bangunan sadap primer dan sekunder. Bangunan pengatur muka air dimaksudkan untuk dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit dan konstan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan bangunan pengukur dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai besar aliran yang dialirkan. Kadangkala bangunan pengukur dapat juga berfungsi sebagai bangunan pengatur. Bangunan renase. Bangunan renase dimaksudkan untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Kelebihan air di petak sawah dibuang melalui saluran pembuang, sedangkan kelebihan air di saluran dibuang melalui bangunan pelimpah. Terdapat beberapa jenis saluran pembuang, yaitu saluran pembuang kuarter, saluran pembuang sekunder, saluran pembuang tersier, serta saluran pembuang primer. Jaringan pembuang tersier dimaksudkan untuk mengeringkan sawah, membuang kelebihan air hujan, serta membuang kelebihan air irigasi. Dan yang terakhir, bangunan pelengkap. Sebagaimana namanya, bangunan pelengkap berfungsi sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bangunan pelengkap berfungsi untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan. Bangunan pelengkap dapat juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Jenis-jenis bangunan pelengkap antara lain jalan inspeksi, tanggul, jembatan penyeberangan, tangga mandi manusia, sarana mandi hewan, serta bangunan lainnya. Sekian dari pemaparan materi saya tentang bangunan-bangunan irigasi, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.